kami serahkan sepenuhnya layar dan waktu kepada Profesor Lalu Muhammad Jailani. Disilahkan, Prof. Baik, terima kasih Bu Nuraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati, ini ayah bunda jadinya ya. Jadi Bapak Ibu semua, guru-guru saya ya dari Sabang sampai Merauke. Perkenalkan, saya adalah kohainya ya, Ustadz Imam Robandi Sensei ya. Jadi saya masih baru di TS. Sebentar, ini dia freeze punya saya. Sebentar. Baik, seperti yang disampaikan tadi ya oleh moderator kita, jadi bahwa saya pada kesempatan ini diberikan sebuah materi yang sebenarnya waktu itu dulu saya masih antara ya dan tidak gitu ya, karena kemarin ada sedikit cobaan yang kami hadapi, dan alhamdulillah kemarin sore, kemarin siang ya kami sudah keluar dari rumah sakit gitu ya, karena ada sedikit masalah di kesehatannya istri. Baik, Bapak Ibu semua, tidak bermaksud untuk mengajari gitu ya. Jadi Bapak Ibu saya kira sudah lebih mengerti dengan hal ini. Satu hal yang ingin saya sampaikan, sebagaimana yang disebut tadi oleh guru kita ya, bahwa ternyata eksplorasi dan pengembangan ilmu ya, ilmu-ilmu di sekitar kita itu banyak sekali yang berkiblat ke barat ya. Sementara walaupun sebenarnya secara faktual banyak sekali kiprah ya ilmuwan muslim itu tidak banyak terekspos ya di kita, terutama di pelajaran formal untuk adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah-sekolah formal mereka. Saya mulai dengan sebuah slide yang saya ambil dari mata kuliah S3 ya di tempat kami. Jadi bahwa saat ini diketahui bahwa secara sederhana gitu ya, jalan penemuan kebenaran itu dibagi menjadi 3 ya. Pertama itu adalah jalan yang disebut sebagai jalan non ilmiah ya. Kemudian yang kedua adalah kritik rasional, kemudian yang ketiga adalah jalan ilmiah ya. 3 ini sebenarnya tidak ada yang lebih hebat daripada yang lainnya. Yang membedakan itu adalah posisi daripada orang-orang yang ingin menemukan jalan itu ya, dan kondisi dia saat itu. Sebagai contoh misalkan di jalan yang pertama, ini ciri khasnya itu adalah kalau kita melihat secara umum itu adalah adanya otoritas seseorang yang kita yakini bahwa ketika dia bicara gitu ya, ketika dia menyampaikan sesuatu itu adalah benar, dan itu menjadi ilmu pengetahuan bagi orang setelahnya atau orang-orang di sekitarnya pada saat itu. Kemudian yang kedua, kalau yang kritik rasional itu dicirikan dengan pendekatan kritik rasional ya, dengan cara berpikir analitis dan cara berpikir sintesis. Kemudian yang terakhir, dan ini yang paling banyak kita pakai saat ini, di mana kita tidak memiliki otoritas untuk menemukan sesuatu yang baru, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kritik rasional yang mendalam gitu ya, maka cara yang paling mudah dan paling gampang untuk kita pelajari dan kita duplikat itu adalah pendekatan ilmiah gitu ya, dan ini mudah sekali untuk diikuti, dan di pendidikan formal itulah yang dilakukan. Nah, yang menarik itu adalah bahwa bagaimana kita ya di dunia kita ilmu pengetahuan itu tersingkap, itu ternyata 3 ini banyak sekali berperan, dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan 2 hal, yang paling kiri saja dan yang paling kanan saja. Sebagai contoh adalah misalkan otoritas yang saya maksud di sini adalah dia berasal dari tokoh yang memang kredibel ya, kredibilitasnya itu diakui. Contohnya misalkan Nabi dan Rasul gitu ya. Sebagai contoh di sini misalkan ketika dahulu masyarakat muslim itu hanya berkumpul di sekitar Madinah atau di Mekah gitu ya, itu tidak ada masalah terkait dengan kita akan
mengarah kemana ketika sholat gitu ya. Tidak ada masalah sama sekali. Tetapi ketika umat muslim ini mulai menyebar ke berbagai daerah gitu ya, dikirim berbagai utusan ke berbagai daerah yang jauh banget gitu ya, maka akhirnya muncul banyak sekali masalah ya, muncul masalah. Dan ini cara menyelesaikan masalah inilah yang ingin kita pelajari. Jadi cara yang pertama itu adalah menggunakan otoritas. Ini ada 2 contoh yang saya sampaikan. Jadi bahwa Rasulullah pernah mengirim utusan ya ke Yaman ya pada tahun 630 Masehi. Ini sekitar kerajaan Tarumanegara kalau di Indonesia ya. Itu ketika Mu'az bin Jabal memimpin ekspedisi ke Yaman pada tahun 630, ketika sampai di kota San'a ya, itu yang jauhnya 830 km dari Mekah saat itu ya, kalau kita lihat jalan lurus gitu ya. Ini sama dengan Jakarta Surabaya kira-kira ya. Mereka ketika sampai ke sebuah tempat, mereka biasanya pertama kali yang dibangun itu adalah masjid. Dan ketika membangun masjid, akhirnya mereka ketemu dengan masalah. Masjidnya ini menghadap kemana gitu ya, kiblatnya kemana, ketika ternyata jarak antara San'a ini dengan Mekah ya, Ka'bah itu sangat jauh, 830 km. Kita tahu sendiri sekarang misalkan di dalam kampus ITS saja gitu, beda gedung, itu masih kita temukan ada orang yang salah arah ketika sholat gitu ya, karena merasa arah kiblatnya sana dan sebagainya. Nah, sehingga apa yang terjadi, muncullah otoritas. Jadi Mu'az bertanya kepada Rasulullah SAW, kemanakah arah kiblatnya ya, dan Rasulullah menjawab bahwa arahnya itu adalah mengarah ke arah barat laut dari Masjid San'a yang engkau bangun itu. Dan kita lihat di sini Bapak Ibu semua, ini luar biasa otoritas. Tentunya ini tidak lepas dari wahyu yang diberikan kepada Rasulullah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata sekarang kalau kita melihat dari San'a yang berada di bawah ini ya, di bawah ini dia berada di selatannya Mekah, itu kita bisa melihat bahwa ternyata tepat ya, bahwa arah kiblat itu adalah ke arah barat laut ya. Berbeda dengan kita kalau di Indonesia kiblatnya mana, barat gitu ya. Tapi kalau daerahnya berbeda, itu mulai bingung orang-orang untuk menentukan arah kiblat. Kemudian kasus yang kedua ini lebih ekstrim. 10 tahun kemudian itu ada ekspedisi yang dikirim ke Mesir, dan jarak Mesir ini 1.300 ya kilometer ya dari Mekah. Jadi ujung Jawa Timur Banyuwangi sampai ujung Jawa Banten gitu, itu tidak cukup 1.300 km. Jadi sangat jauh banget. Sehingga ini juga ketika Abdullah bin Umar itu membangun masjid ya, masjidnya namanya Masjid Amr bin As, itu beliau juga meminta petunjuk ke arah mana kami harus menghadap kiblat gitu, dan Rasulullah menjawab bahwa arahkan kiblatmu ke arah tenggara. Dan luar biasa kalau kita lihat Kairo itu berada di utara. Di sini kita lihat itu jaraknya 1.300 ke Ka'bah. Itu persis kalau orang sholat ke Kairo, dia menghadap ke tenggara ya, dia menghadapkan diri ke arah kiblat. Nah, di sini kita lihat bahwa ini adalah peran otoritas ya, peran otoritas di mana untuk menentukan arah kiblat, di mana misalkan di sini Mekahnya, Ka'bahnya ada di tengah-tengah, kemudian yang kuning ini jaraknya 800 km, kemudian yang merah ini ke atas itu jaraknya 1.300 km. Rasulullah bisa secara tepat memberikan informasi bahwa untuk arah kiblat di tempat pertama membuat masjid ya di Yaman, masjid pertama di Yaman dan masjid pertama di Kairo itu seperti yang beliau sampaikan. Nah, cuman yang jadi masalah itu adalah bagaimana kalau Rasulullah sudah tiada? Bagaimana jika umat muslim itu sudah menyebar ke daerah yang tidak diketahui sebelumnya, sehingga disinilah perannya pendekatan yang sifatnya saintifik ya, pendekatan ilmiah. Nah, di sini saya menyitir beberapa hal, misalkan konsep ilmu dalam Islam sangat menarik sekali bahwa jadi sangat menarik sekali bahwa hanya di kita ya sampai saat ini, nanti mohon dikoreksi, ada konsep tentang pentingnya dan wajibnya mencari ilmu itu. Jadi carilah di agama-agama lain, kayaknya tidak ada yang sekomplit ini. Jadi yang pertama itu adalah
wajib sepanjang waktu, ya, cari ilmu sejak dibuayan hingga liang kubur, ya, itu kita bisa merujuk ke hadisnya. Kemudian yang kedua itu adalah kewajiban ini juga tidak hanya diwajibkan bagi laki-laki saja atau perempuan saja, tetapi dia diwajibkan kepada semua orang. Mencari ilmu itu adalah kewajiban, ya, bagi setiap muslim dan muslimah. Dan konsep ilmu di kita itu adalah studi tentang alam semesta kita yang berkaitan dengan konsep tauhid, ya, keesaan Tuhan dan terhubung ke semua cabang pengetahuan lainnya. Alam tidak dilihat sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian integral dari pandangan holistik Islam tentang Tuhan, tentang kemanusiaan, tentang dunia. Nah, untuk itu saya pernah mendengar, ya, kajian, jadi bahwa semua hal itu ada jawabannya di dalam Al-Quran, gitu ya. Tanya apa saja ada jawabannya di dalam Al-Quran. Dan salah satu ayat yang dijadikan sebagai jawaban itu adalah ini, An-Nahl ayat 43, An-Nahl surat 43, ya, dan surat Al-Anbiya ayat 7, ya. Salah satunya misalkan kalau kita lihat di sini itu adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Artinya bahwa kita wajib, ya, untuk menjadi, ya, fardu kifayah bagi kita untuk menguasai ilmu tertentu, ya, supaya apa? Supaya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk keperluan kita, keperluan umat Islam secara menyeluruh. Dengan perkembangannya Islam secara jumlah dan distribusi wilayah, maka diperlukan banyak sekali ilmu, ya, untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalkan di sini kita lihat bahwa muslim generasi awal, gitu ya, ketika Rasulullah sudah tiada, gitu ya, tidak bisa menggantungkan diri kepada Rasulullah, ya, tidak bisa bertanya langsung, gitu ya. Maka mereka mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk memudahkan mereka dan orang setelahnya dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Contohnya misalkan arah kiblat di mana, gitu ya. Ketika misalkan Islam sampai Cina, sampai Indonesia, arah kiblat kemana? Kemudian jadwal sholat itu seperti apa? Dan ini sangat menarik sekali. Kalau di Indonesia jadwal sholat kita itu relatif sama, gitu ya. Relatif sama. Tetapi orang-orang yang di subtropik atau yang dekat kutub itu sangat-sangat fluktuatif, gitu ya. Kadang misalkan untuk mengerjakan sholat duhur, asar, maghrib, isya, gitu ya, itu hanya dalam waktu 1 jam, gitu ya, teman-teman kita di Norwegia dan sebagainya. Dan itu berubah, ya, berdasarkan peredaran matahari. Kemudian awal dan akhir Ramadan, dan kita sangat saksikan bersama di sini, ya. Jadi kalau orang bilang kenapa sih umat Islam setiap bulan Ramadan itu ribut, sebenarnya kita nggak ribut. Ini adalah bagian dari tugas kita, ya, untuk melakukan kalibrasi, ya, dari hitungan-hitungan yang kita lakukan, ya, dan itu kita lakukan dan hanya kita, saya kira, yang melakukan itu. Kemudian misalkan terkait dengan halal haram makanan dan sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan umat Islam menemukan informasi ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran, ya, tentang penciptaan, astronomi dan sebagainya. Nah, sebagai contoh di bidang kami, di ilmu kebumian misalkan, Bapak Ibu semua, dan ini sangat menarik sekali, sederhana misalkan ketika kita mencari referensi, ya, dan ini menjadi salah satu hal yang kalau di mahasiswa S2, S3 itu membuat mereka galau, gitu ya. Apa kira-kira masalah penelitian yang kami harus angkat, Bapak, gitu. Apa kira-kira sederhananya topik yang harus kami angkat. Dan topik masalah penelitian dan sebagainya itu sebenarnya bisa kita angkat dari hal-hal yang tidak jauh dari kita. Sebagai contoh di sini misalkan, di kami di ilmu kebumian itu kalau dikaitkan dengan syarat-syarat sah sholat, itu ada setidaknya 2 hal yang terkait dengan kami, Bapak Ibu. Jadi di sini syarat sah sholatnya misalkan mengetahui masuknya waktu, gitu ya. Kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil, ya. Kesucian baju, badan, tempat yang digunakan untuk sholat, kemudian menutup aurat. Kemudian yang terakhir adalah menghadap ke kiblat, ya. Dan ini kita perhatikan yang merah ini itu sudah ada tuntutannya, ya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya, artinya harus ada ilmu untuk menentukan kapan sholat itu. Kemudian yang kedua adalah maka palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada maka palingkanlah wajahmu ke arahnya. Ini terkait dengan kiblat, artinya kita harus memahami bumi kita itu seperti apa. Apakah bulat, apakah datar, kemudian
kalau dia bulat, bagaimana konsep menentukan arah di bidang yang datar. Nah, ini didekati di ilmu kebumian, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa contoh, misalkan ilmuwan, ya, kita perhatikan ini ilmuwan yang sebenarnya sangat-sangat keren sekali dan tidak banyak yang mengekspos, ya, bahwa kontribusi mereka itu banyak sekali dipakai sampai sekarang, ya, walaupun ada yang namanya dihapus, namanya diganti, dibarat-baratkan dan sebagainya. Jadi di bidang kami setidaknya ada 4, nanti kita lihat, dan bagaimana mereka itu berkontribusi bahkan di usia yang sangat-sangat muda. Yang pertama itu adalah Abu Raihan Biruni, itu 973 sampai 1048 Masehi, ya. Kemudian Muhammad Al-Idrisi, kemudian Nasir ad-Din At-Tusi, ini zamannya Majapahit ini, Nasir ad-Din At-Tusi, kemudian Piri Reis 1513. Kita lihat yang pertama. Jadi salah satu ilmuwan yang sangat penting, ya, di bidang kami, dan dia adalah Muslim, itu adalah Abu Raihan Al-Biruni, ya, dilahirkan di Turkmenistan, ya, di Asia Tengah, ya. Saat itu dia masih menjadi bagian dari Kekaisaran Persia. Jadi Abu Raihan ini adalah ilmuwan Muslim yang memperkenalkan konsep triangulasi namanya. Jadi triangulasi itu adalah kalau kita kalau kita punya segitiga, itu sudut-sudutnya yang kita ukur, yaitu namanya triangulasi. Di bidang kami itu dipelajari. Dipakai buat apa? Itu untuk keperluan pengukuran jarak di atas bumi. Jadi jarak antara satu tempat ke tempat lain di bumi itu diukur dengan konsep seperti ini. Kemudian di umur ke-17 Al-Biruni ini menemukan jari-jari bumi. Jadi ketika diketahui Eratosthenes menemukan sekitar 2 abad sebelum Masehi bahwa bumi kita itu bulat dan dia diketahui kelilingnya, gitu ya. Ternyata Abu Raihan Biruni ini juga menemukan pada umur 17 dia bisa menemukan, ya, dengan konsep-konsep matematik yang bisa dia pakai saat itu, bahwa jari-jari bumi kita, jadi ibarat bumi kita ini bola, dia memiliki jari-jari. Itu jari-jarinya adalah 6.339 km. Atau kalau kita rujuk pengukuran atau jarak jari rata-rata yang saat ini di banyak sekali dipakai, kalau Bapak Ibu menggunakan GPS dan sebagainya, itu adalah 6.370 km. Artinya kita berdiri di atas permukaan bumi ini, kemudian dia adalah satu titik, kemudian dia ditarik titiknya ke pusat bumi, itu adalah 6.370 km. Dan itu ditemukan di tahun 973-an, ya, sangat lama sekali. Dan pada umur 22 tahun beliau memperkenalkan konsep proyeksi peta. Di kami ini ada mata kuliah khusus tentang proyeksi peta. Jadi bagaimana bumi yang sudah kita tahu dia bulat itu bisa disajikan di dalam peta atau kertas yang datar, gitu ya. Makanya ada peta yang saat ini yang kita ketahui. Kemudian berikutnya ada namanya Al-Idrisi, ya. Ini lebih terkenal dari bapak yang sebelumnya karena nama beliau banyak sekali dipakai di berbagai tempat sebagai nama masjid dan sebagainya. Jadi Al-Idrisi lahir di Afrika Utara, ya. Kemudian muda beliau mengembara ke Spanyol Islam, Portugal, Prancis dan Inggris. Dan salah satu karya besar beliau di bidang geodesi, ya, itu adalah Atlas Dunia yang dibuat tahun 1154, ya, dikenal sebagai peta dunia kuno paling maju saat itu. Kemudian salah satu software, jadi ada juga software perangkat lunak di bidang kami itu yang mengambil nama beliau, namanya Idrisi, ya. Idrisi itu GIS System, Idrisi GIS System itu nama software sistem informasi geografis, ya, itu mengambil nama dari beliau, ya. Kemudian untuk mengenang yang tadi, nama beliau banyak sekali dipakai, ya. Kalau di dekat di ITS itu ada musola di Teknik Geomatika, musolanya namanya Al-Idrisi. Kalau di level nasional ada namanya Badan Informasi Geospasial di Cibinong, itu masjidnya namanya Al-Idrisi, ya. Ini salah satu cara untuk memperkenalkan bahwa ada ilmuwan, ya, ilmuwan Muslim yang berperan penting dalam pengembangan keilmuan. Selanjutnya di tahun 1200 Muhammad Ibnu Al-Hasan At-Tusi atau Nasir ad-Din At-Tusi adalah ilmuwan sebabisa yang ini. Dia juga menguasai biologi, kimia, fisika, astronomi, matematika, geodesi dan sebagainya.
Dan di dalam bidang kami di geodesi, penemuan terbesarnya adalah segitiga bola. Nah, konsepnya itu adalah bahwa ketika kita saat ini tidak berada di bidang datar gitu ya, kita berada di atas bola ya, di permukaan bola, maka kalau kita membuat segitiganya itu tidak mungkin segitiga yang kaki-kakinya itu lurus, tetapi kaki-kakinya ini melengkung, dan itu disebut sebagai spherical triangle ya, segitiga bola. Ilmu ini sangat bermanfaat banget ya ketika kita melakukan perhitungan-perhitungan di bidang bumi yang tidak datar. Nah, ini sebagai konsep tambahan adalah kalau di bidang kami jarak terdekat antara dua titik di permukaan bumi itu adalah jarak lurusnya. Tapi setelah jarak lurus ini lebih dari 55 km, jarak dua titik ini lebih dari 55 km, maka kami percaya bahwa dia tidak lagi lurus, tetapi dia melengkung ya, sehingga konsep spherical triangle ini berperan di sana. Kemudian dalam tataran praktis banyak dipakai untuk menghitung jarak dan sudut ya, untuk keperluan navigasi ya, baik di udara maupun di laut. Terakhir itu adalah Piri Reis ya, 1513 ya, ini yang paling mudah dibanding dengan tiga tokoh sebelumnya ya. Nama asli beliau itu adalah Haji Ahmed Muhyiddin Piri ya, lahir 1465 di Turki dan meninggal 1554 ya. Beliau adalah seorang pelaut ya, laksamana angkatan laut sekaligus kartografer. Kartografer itu bahasa sederhana kita adalah orang yang membuat peta ya. Dia berasal dari Turki dan pernah membuat peta dunia yang ketelitiannya mengagumkan pada sekitar 1513 Masehi. Peta yang dilukis di atas kulit rusa ya, beliau membuat peta seperti ini. Ini adalah yang atas ini peta Atlantik ya, kutub utara, kemudian yang bawah kiri ini adalah peta Eropa. Menurut beliau itu dibuat sekitar tahun 1818. Terakhir, Bapak Ibu, sebagai simpulan dari diskusi kita kali ini, yang pertama adalah dengan perkembangan Islam ya, secara jumlah pemeluknya gitu ya, dan distribusi wilayah, diperlukan banyak sekali ilmu ya untuk bisa menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak bisa menggunakan konsep atau ilmu yang dipakai oleh orang yang misalkan lokasinya dekat dengan Ka'bah ketika menentukan arah kiblat, karena beliau bisa melihat Ka'bah. Bagaimana jika dia misalkan tinggal di Antartika misalkan, bagaimana cara dia juga misalkan berpuasa, bagaimana cara dia menghitung waktu dan sebagainya, maka perlu sekali intervensi ilmu baru di sini. Dan siapa lagi yang berperan kecuali kita ya, tidak ada lagi ya, tidak mungkin kita mengharapkan orang lain mau menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan kita. Kemudian yang kedua, kita mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk memudahkan umat dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Dan ini konsepnya saya kira sangat-sangat fundamental. Jadi bahwa kalau kita biasanya istilahnya keren banget ya, kita belanja, saya mau belanja masalah gitu, cari-cari masalah untuk riset ya, cari-cari masalah untuk kajian-kajian tertentu, dan ternyata dalam tanda kutip masalah-masalah itu banyak sekali di sekitar kita, dan kalau kita bisa menyelesaikannya banyak yang akan terbantu. Kemudian yang terakhir, aktivitas kita sangat banyak, semua sangat sibuk, maka ini salah satu aktivitas saya sebut aktivitas riset, misalkan penelitian yang kita lakukan harus kita bungkus dengan niat karena Allah ya, karena Allah semata, agar bernilai ibadah di setiap fasenya. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, mohon koreksinya ya, banyak kesalahan di sini, dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi semacam inspirasi kita bahwa banyak hal yang bisa kita gali di sekitar kita ya, untuk memudahkan umat di sekitar kita, dan jika kita bisa melakukannya, tidak hanya kita menyelesaikan satu masalah itu, tapi ini adalah investasi kita sampai akhirat nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi